Saya Ilham Rizky Maulida dari kelas 11, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial MA Kiai Haji Hashim Asy'ari Sutrajaya. Dalam memperingati 1 abad menjelang Nahdlatul Ulama dan memperingati Hari Santri Nasional, mari kita mengenal tokoh-tokoh para pendiri Nahdlatul Ulama. Berikut ini biografi tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau lahir pada bulan Maret 1888 di Tambak Beras, Jombang. Pada tahun 1914, beliau mendirikan Sarekat Islam Cabang Mekah dan beliau sebagai ketuanya. Pada tahun 1916, beliau mendirikan kelompok studi Taswirul Afkar bersama Kiai Haji Mas Mansur. Beliau juga menjadi utusan dalam Komite Hijaz pada tahun 1925. Jasa-jasa beliau antara lain mendirikan majalah tengah bulanan Suara Nahdlatul Ulama, penggerak berdirinya Nahdlatul Ulama, pengganti pemimpin PBNU sewaktu Kiai Haji Hashim Asy'ari dipenjara oleh Jepang, sebagai anggota BPK-NIP, dan sebagai anggota konstituante DPR dan DBA. Beliau wafat pada tanggal 29 Desember 1971 dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Yang kedua, Syekhona Muhammad Khalil. Beliau lahir pada tanggal 14 Maret 1820. Beliau lahir di Bangkalan, Madura. Merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi 29 dari anak cucu Husain. Pada tahun 1850, beliau belajar ke pesantren Langitan Tuban dan pondok-pondok lain. Beliau juga berangkat ke Mekah bersama beberapa ulama seperti Syekh Nawawi Banten dan Kiai Haji Soleh Darat Semarang pada tahun 1859. Pendidikan beliau antara lain, semasa kecil belajar dengan orang tuanya Kiai Haji Abdul Latif. Pada tahun 1850, dalam usianya sekitar 30 tahun dikirim belajar ke Langitan. Pada usia 39 tahun, beliau belajar ke Mekah. Saat di Mekah, saking hormatnya dengan tanah haram, setiap kali ingin buang air kecil atau besar, beliau keluar dari tanah haram. Beliau juga mengarang beberapa kitab seperti Sholawat Tibil Qulub dan terjemah Alfiyah Ibnu Malik. Jasa beliau, hampir semua ulama besar perintis NU berguru dengan beliau. Beliau wafat pada tanggal 24 April 1925 atau 29 Ramadan 1343 Hijriah pada usia 91 tahun dan dimakamkan di Tajasah, Malajek sekitar 2 km dari kota Bangkalan. Yang ketiga, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang. Ayahnya bernama Asy'ari dari Demak dan ibunya bernama Halimah. Pada tahun 1893, beliau ke Mekah untuk yang kedua kalinya untuk belajar setelah sebelumnya di sana selama 7 bulan. Pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1942, beliau ditahan oleh Jepang karena menentang Saikere atau menghormat Kaisar Jepang dengan membungkuk 90 derajat setiap jam 7 dan baris di lapangan, dan ditahan selama 4 bulan. Beliau juga diangkat menjadi Ketua Syumubu atau Kantor Urusan Agama, cikal bakal Kementerian Agama. Pada tahun 1944, beliau menjadi penasehat utama Jawa Hokokai bersama Insinyur Soekarno.
Pada tanggal 21 Juli 1947, beliau wafat ketika benteng pertahanan Hizbul Wasabilillah di Singosari Malang direbut oleh Belanda. Pendidikan beliau antara lain, sejak kecil belajar dengan orang tuanya di Pondok Gedang. 13 tahun sudah bisa mengajar membantu orang tuanya. 14 tahun mulai berkelana mondok di pondok-pondok pesantren. 1893 sekitar berumur 22 tahun, berangkat ke Mekah untuk mencari ilmu yang kedua kalinya. Jasa-jasa beliau antara lain pendiri Pondok Tebu Ireng Jombang, penentang Saikere, ketua Syungubu, berfatwa perang melawan Belanda adalah jihad dan fardu ain, melarang orang Islam haji dengan kapal Belanda, serta menulis banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah ulasan tentang para pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda dapat meneladani dan meneruskan perjuangan beliau. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.